Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan pelatihan dan uji proficiency pasar modal. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurdila dengan NIM 64242422. Perkenalkan, nama saya Zara Salsabila dengan NIM 64242401. Nama saya Dwi Cesa dengan NIM 64242423. Oke, di sini ada latar belakang. Dalam perkembangan pasar modal saat ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar modal, bertambahnya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, dan dukungan pemerintah melalui investasi. Investasi ekuitas saham diharapkan dapat menghasilkan imbal hasil bagi investor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Slide selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami berbagai macam instrumen pasar yang dapat dijadikan pilihan investasi. Yang kedua, mendeskripsikan tahapan pelaksanaan pembelian instrumen investasi melalui aplikasi POEMS. Yang ketiga, menentukan jangka waktu investasi yang digunakan dalam simulasi atau penugasan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja macam-macam instrumen pasar yang dapat digunakan dalam kegiatan investasi? Yang kedua, bagaimana tahapan pembelian instrumen investasi yang digunakan melalui aplikasi POEMS? Yang ketiga, berapa lama jangka waktu investasi yang dilakukan dan apa pertimbangannya? Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar investasi, instrumen pasar, dan mekanisme. Yang kedua, membantu peserta memahami langkah-langkah nyata dalam melakukan pembelian instrumen investasi melalui aplikasi POEMS. Yang ketiga, memberikan keterampilan praktis yang dapat digunakan ketika benar-benar terjun ke dunia investasi di masa depan. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumen sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Investasi biasanya dijadikan pembelanjaan atau pengeluaran penanaman modal atau perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Macam-macam instrumen pasar. Era kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat banyak orang harus memiliki pengetahuan agar dapat berdampingan dengan peradaban. Berikut merupakan instrumen-instrumen pasar modal, yaitu sebagai berikut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Salsabila. Saham. Investasi saham adalah jenis instrumen penanaman modal yang paling banyak diminati dan dikenal banyak orang. Mengutip dari OCBC NISP, investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk pernyataan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka dapat mengklaim atau atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat RUPS NISP 2021. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Jenis-jenis investasi saham yang pertama, saham atas unjuk, di mana di dalam sertifikat saham tidak ditulis nama pemiliknya. Yang kedua, ada saham atas nama. Di atas sertifikat saham ditulis nama pemiliknya. Manfaat saham yang diperoleh pemegang saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham serta hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut yang dilakukan setelah kewajiban perusahaan usai. Yang kedua, saham preferred. Memiliki hak paling dahulu dalam memperoleh dividen akan tetapi tidak memiliki hak suara dalam rapat RUPS.
jenis saham berdasarkan fundamental. Yang pertama, saham unggulan. Yang kedua, saham bertumbuh. Ketiga, saham-saham siklikal. Yang keempat, saham spekulatif. Yang kelima, saham pendapat. Yang keenam, saham bertumbuh emerging. Jenis saham lainnya, yang pertama, saham second linear. Saham yang memiliki frekuensi lebih kecil dari saham blue chip, biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang sedang berkembang. Yang kedua, saham tidur atau trade liner, saham yang jarang ditransaksikan dalam berkapasitas kecil. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal, nilai pari atau par value, dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, obligasi menjadi bentuk pengakuan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, di mana penerbit obligasi wajib untuk membayar kupon dan nilai pokok par obligasi sesuai dengan waktu yang telah disyaratkan dalam obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi, yang pertama obligasi dengan jaminan, yang kedua obligasi tanpa jaminan, yang ketiga obligasi konversi, yang keempat obligasi yang disertai waran, yang kelima obligasi tanpa kupon, yang keenam obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yang ketujuh putable bond, yang ke-8 junk bond, yang ke-9 sovereign bonds. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Julio Cesar. Selanjutnya ada reksadana. Obligasi adalah suatu utang jangka panjang yang diberikan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal atau nilai pari atau par value dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi biasanya perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, obligasi menjadi bentuk pengakuan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, di mana penerbit obligasi wajib untuk membayar kupon dan nilai pokok atau par obligasi sesuai dengan waktu yang disyaratkan dalam obligasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu reksadana terbuka atau open end. Reksadana ini dimaksudkan bahwa manajer investasi selalu siap untuk membeli kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya. Yang kedua ada reksadana tertutup pada closed end. Pada reksadana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, maka dapat langsung menjualnya ke bursa, bukan lagi ke manajer investasi. Saham sebagai pilihan instrumen investasi. Saham adalah selembar kertas yang menentukan bila pemilik saham itu adalah pemilik dengan nominal berapa saja dari suatu perusahaan yang mengeluarkan kertas atau saham itu. Selain memberikan potensi keuntungan tinggi dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen, saham juga sangat liquid sehingga mudah dijual kapan saja ketika kita membutuhkan dana. Pelaksanaannya, Philips Online Electronic Market System atau POEMS ada sistem sekaligus aplikasi online trading yang menyediakan berbagai transaksi investasi seperti transaksi saham, reksadana, dan obligasi. Tahapan pembelian saham di aplikasi POEMS. Yang pertama itu login ke akun trading POEMS, kedua cek saldo dan transaksi terbuka, ketiga pilih saham yang ingin dibeli, 4 masukkan jumlah saham, kelima konfirmasi pembelian, keenam tunggu konfirmasi sekuritas, dan yang ketujuh periksa portofolionya. Evaluasi. Awal beli saham Bumi dibeli dengan harga rata-rata 242 sebanyak 1000 saham.
Saat itu harga berada di 244, sehingga posisi masih untung sangat tipis, yaitu sekitar 2000 atau plus 0,83%. Kenaikan ini menunjukkan pergerakan awal saham masih stabil dan belum signifikan. Akhir atau perkembangan harga saham Bumi mengalami kenaikan yang cukup tajam hingga mencapai 330 per saham. Kenaikan harga ini membuat keuntungan meningkat pesat menjadi sekitar 88.000 atau plus 36,36%. Hal ini menunjukkan adanya momentum kenaikan harga yang kuat pada saham Bumi. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian pada penelitian terhadap transaksi melalui aplikasi POEMS, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap pasar modal merupakan aspek penting bagi setiap calon investor. Pelatihan ini memberikan wawasan mendalam mengenai instrumen, investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta cara kerja pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.